Pemirsa, 2 orang tewas terjebak dalam kebakaran ruko di Surabaya, Jawa Timur. Saat kebakaran berlangsung, 5 penghuni rumah sedang terlelap. Kebakaran menghanguskan sebuah ruko lantai 3 di Jalan Kedung Rukem 4, Surabaya, Jawa Timur. Api cepat membesar dan membakar seisi ruangan. Diketahui selain mesin air isi ulang, lantai 1 ruko ini menyimpan tumpukan tabung gas LPG 3 kg. Saat musibah terjadi, 5 penghuni rumah sedang terlelap. Usai api padam, petugas menemukan 2 jasad yang terdiri ayah dan anak. Sementara 3 penghuni rumah lain selamat setelah melompat dari lantai 2 ke rumah tetangga. Ya rumah untuk ini air isi ulang, terus toko kelontong sama ini air es batu kristal. Kejadian jam berapa Pak? Tadi kebakarannya kejadiannya jam berapa? Sebenarnya kalau secara tepatnya nggak tahu ya, tapi jam 1 itu teman-teman baru datang itu udah merah di sini, jadi udah membara. Jenazah korban kebakaran langsung dievakuasi ke mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 keluarga asal Nganjuk alami kecelakaan maut di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasa benturan, 1 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Kecelakaan tragis terjadi di jalur nasional Pantura, tepatnya di Desa Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah minibus yang membawa rombongan 1 keluarga asal Kabupaten Nganjuk bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Akibat benturan keras, 1 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Para korban langsung dilarikan ke RSUD Muhammadiyah Babat, Lamongan. Kecelakaan terjadi saat minibus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak truk. Diduga pengemudi mengantuk hingga kehilangan konsentrasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Pengendara pun diimbau untuk selalu waspada, terutama di jalur yang rawan kecelakaan lalu lintas. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 bocah terseret arus saat asik berenang di sungai di Sukabumi, Jawa Barat. 4 orang selamat, namun naas 1 bocah hilang. Setelah pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Guntur Nur Sejati yang hilang terbawa arus sungai Lewi Curug di Desa Bojonggaling, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bocah berusia 9 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tersangkut di bebatuan sejauh 6 km dari lokasi awal. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya bocah sekolah dasar tersebut terseret arus saat bermain bersama 4 temannya di sungai Lewi Curug. Rekan-rekannya selamat setelah berenang ke tepian, sementara korban hilang terbawa arus. Usai diserahkan kepada pihak keluarga, jasad korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 penagih utang ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita 25 unit motor hasil rampasan. Tujuh anggota komplotan penagih utang atau debt collector diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap setelah polisi menggerebek kantor dan gudang di sekitar wilayah Ranca Ekek dan Cileunyi. Dari lokasi itu, polisi menyita 25 unit sepeda motor berbagai merek yang merupakan hasil rampasan pelaku di sepanjang jalan raya Ranca Ekek, Cileunyi. Para pelaku diduga melakukan aksinya berbekal surat perintah ilegal dari perusahaan yang juga ilegal. Warga akhirnya melapor ke polisi karena aksi mereka sangat meresahkan. Dari hasil pemeriksaan sementara atau legalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh pemilik, perusahaan tersebut tidak ada NIP atau perizinan terkait dengan debt collector atau usaha untuk penarikan. Kepada polisi, para pelaku mengaku menjadi penagih utang demi mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan komisi dari hasil rampasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kelompok penagih utang rampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur hingga viral. Viral, 4 penagih utang merampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini sempat membuat kegaduhan di media sosial karena adanya dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam 5 Brawijaya saat beraksi. Menanggapi peristiwa tersebut, sang perwira yang bersangkutan langsung melaporkan para penagih utang ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Lempar sini. Setelah itu, 4 penagih utang sudah meminta maaf atas kejadian tersebut. Sudah selesai, kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan oleh Polrestabes. Setelah dilaporkan ke Polres Surabaya, kasus catatan nama perwira Kodam ini proses hukumnya masih berjalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan mobil patroli polisi yang tengah melakukan perekaman etle diprotes warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mengeluh karena jika melalui jalan utama harus memutar jauh dan terjebak kemacetan. Sepertinya ini biang etle yang ngumpet-ngumpet trotoar. Jadi gini Bapak. Bapak kalau mau Sejumlah warga melakukan aksi protes saat satu unit mobil Polantas yang melakukan perekaman etle mobile di kawasan Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas diduga menyasar pengendara motor yang lawan arah dan tak mengenakan helm. Warga pun meminta petugas untuk meninggalkan lokasi hingga viral. Aksi protes ini didasari kesulitan warga untuk melintas antara dua kampung, yakni Kampung Rawabuaya dengan Duri Kosambi. Selain jarak yang jauh, warga juga kerap terjebak kemacetan jika harus menggunakan akses putaran balik arah. Sementara akses jalan yang dulu biasa dilintasi warga sudah ditutup Pemkot Jakarta Barat. Warga berharap kepolisian dan Pemkot Jakarta Barat bisa mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda yang tengah hamil di Palembang dianiaya teman prianya di tempat kos hingga luka-luka. Korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur. Seorang wanita muda berinisial AG babak belur dianiaya teman prianya di tempat kos di Jalan Radian Ilir Barat 1 Palembang hingga terluka. Tak tahan dengan penganiayaan ini, korban yang dalam keadaan hamil melapor ke polisi didampingi pemilik kos. Rantianti, pemilik kos, menjelaskan selama ini korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur. Namun kali ini kesabarannya sudah habis. Pihaknya juga belum mengetahui motif dari penganiayaan ini, namun pelaku dari korban sempat cekcok. Pelaku juga mengancam korban maupun penghuni kos dengan senjata tajam. Bawa belum? Hidungnya pecah ya. Terus? Sampai perut tadi sampai kena, cuman tidak sampai memar. Bawa belum ya? Tidak sampai memar, cuman yang di sini memar sama hidungnya pecah. Jadi kita tadi selamatinnya, Pak? Iya, kami juga diancam ya tadi. Anak kosan aku yang lain sampai diancam juga. Kalau nolong mereka, aku nolong dia, nolong korban, atau nolong berobat dia, kalau tak mana pokoknya diancam. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polrestabes Palembang bergerak cepat menangkap pelaku berinisial Aset di rumahnya, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku tak berkutik dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, dokter spesialis kandungan yang videonya viral lantaran melecehkan seorang pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita yang mengaku dilecehkan di kamar kos pelaku. Dokter spesialis kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual pasiennya. Namun penetapan tersangka ini bukan terkait korban kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu.
Itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Pada polisi, tersangka mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut beredar di media sosial. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan.